Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara-saudariku, jumpa lagi dengan saya di channel Joni Iswahyudi. Oke guys, di video kali ini saya mau mereaksi dari channel Daftar Top yang berjudul yaitu Indonesia Raja Nikel Dunia. Begini proses singkat pengolahan nikel. Ya guys, Indonesia mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia dan hampir semua produk yang ada berasal dari nikel. Jadi produk-produk stainless, produk baterai, ya aluminium dan segala macam berasal dari nikel, guys. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara penghasil nikel terbesar, banyak yang membangun pabrik smelter nikel di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, guys, setuju guys dengan pernyataan Presiden Jokowi yang adalah hilirisasi yang harus diproduksi di dalam negeri guys nikelnya. Jadi ini sangat bagus lagi guys untuk pendapatan negara, yaitu penjualan ke luar negeri pun sangat berharga gitu guys ya, dibandingkan dengan barang mentah atau nikel mentah itu. Jadi gitu guys, stok nikel terbesar di dunia ada di Indonesia. Makanya Pak Presiden Jokowi mati-matian mempertahankan hilirisasi ini guys, biar nggak negara luar menikmati, mengeruk hasil alamnya dan dibawa ke negara tersebut guys. Wah, yang rugi kan jadi Indonesia guys, bener nggak guys? Oke guys, terima kasih saya ucapkan yang sudah hadir di channel Joni Iswahyudi. Dan jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan yang sudah subscribe semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan diberikan rezeki yang lancar. Amin. Oke guys, ikutin videonya sampai selesai guys agar tidak gagal paham. Jadi langsung aja kita simak video berikut ini. Hai semua, nikel memiliki banyak manfaat yang dibutuhkan manusia, di mana hampir semua produk yang ada berasal dari nikel. Salah satu negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia adalah Indonesia. Di Indonesia guys, Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir terakhir ini, banyak pabrik-pabrik smelter nikel yang dibangun di beberapa wilayah di Indonesia. Dan berikut adalah proses singkat pengolahan nikel. Nikel adalah logam keras berwarna putih keperakan, dan nikel ini memiliki sifat ulet serta tahan terhadap korosi. Nikel juga merupakan material yang dapat didaur ulang tanpa mengalami degradasi kualitas. Lebih dari 2/3 atau sekitar 70% nikel yang diproduksi digunakan untuk membuat stainless steel atau baja tahan karat. Mulai dari sendok garpu hingga pesawat luar angkasa terbuat dari campuran nikel. Manfaat nikel yang tidak kalah penting adalah sebagai bahan utama pembuatan baterai. Salah satu sumber energi yang sering digunakan manusia saat ini adalah baterai lithium ion, di mana unsur penting dalam pembuatan baterai isi ulang ini adalah nikel. Baterai lithium ini banyak digunakan dalam berbagai alat elektronik seperti smartphone, laptop, hingga mobil listrik. Ada beberapa alasan mengapa nikel banyak dipakai dalam baterai mobil listrik, yakni dikarenakan logam tersebut memberikan kapasitas penyimpanan energi yang tinggi. Dengan semua keunggulannya tersebut, baterai yang digunakan dalam mobil listrik akan berukuran kecil, lebih ringan, sehingga sangat nyaman digunakan dalam perjalanan jarak jauh ketika menggunakan mobil listrik. Karena itulah dalam beberapa tahun terakhir, nikel menjadi salah satu topik perbincangan hangat di seluruh dunia. Dan semakin tahun, nikel digadang-gadang akan menjadi komoditas masa depan, serta nikel ini menjadi pendorong perubahan dalam pemanfaatan energi. Pada tahun 2030 mendatang, sebanyak 20% dari total konsumsi nikel global diperkirakan akan digunakan untuk baterai mobil listrik maupun baterai sistem penyimpanan energi. Untuk di pasar, nikel terbagi menjadi dua jenis, yaitu nikel kelas 1 dan nikel kelas 2. Nikel kelas 1 memiliki kadar di atas 99,8%, digunakan untuk banyak produk seperti komponen baterai mobil listrik. Sementara nikel kelas 2 dengan kadar di bawah 99,8% banyak digunakan untuk pembuatan stainless steel. Sedangkan biji nikel sendiri memiliki dua jenis, yaitu nikel sulfida dan nikel laterite. Pada umumnya, nikel sulfida ini banyak berada di belahan bumi subtropis, sedangkan laterite
berada di khatulistiwa atau ekuator seperti di Indonesia, Brasil, Australia, dan Filipina. Saat ini Indonesia diketahui memiliki cadangan nikel sebesar 72 juta ton atau 52% dari total cadangan nikel di dunia yang mencapai 139,4 juta ton. 90% sumber nikel di Indonesia ini tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Serta Indonesia ini merupakan produsen nikel yang terbesar di dunia, mengalahkan Filipina dan Rusia. Oleh karena itulah, mulai 1 Januari tahun 2020, pemerintah melarang ekspor biji nikel. Dengan adanya larangan ekspor nikel tersebut, pemerintah ingin mengembangkan hilirisasi dan industrialisasi dari bahan mentah. Biji nikel dari hasil tambang yang masih berupa bahan raw material atau bahan mentah harus diolah di Indonesia, setelah diolah barulah bisa diekspor ke luar negeri. Beberapa fasilitas pengolahan nikel di Indonesia, antara lain yaitu smelter nikel di Pulau Obi. Sentra pengolahan biji nikel HPAL berbasis teknologi hidrometalurgi ini akan mendorong percepatan hilirisasi mineral menuju industrialisasi berbasis baterai dan pengembangan kendaraan listrik. Smelter HPAL ini menjadi pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik pertama yang beroperasi di Indonesia. Fasilitas berikutnya ada kawasan industri Morowali. Pada kawasan industri Morowali ini memiliki luas sekitar 2.000 hektar. Kawasan industri ini menjadi tonggak pemerintah dalam mewujudkan program hilirisasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku mineral di dalam negeri. Di kawasan industri Morowali ini juga dilengkapi dengan struktur yang lengkap dan modern. Terdapat 3 pabrik pengolahan dan pemurnian yang berkapasitas 2 juta ton per tahunnya. Pabrik pengolahan nikel di Indonesia, prosesnya hanya menjadi nikel matte dan ferronikel. Lalu kemudian diekspor ke luar negeri, hal ini dikarenakan teknologi yang digunakan di Indonesia masih terbatas. Sedangkan di luar negeri, nikel diolah sampai menjadi produk akhir menjadi nikel murni karena teknologi yang mereka miliki sudah sangat canggih. Secara umum untuk memproses nikel, lapisan tanah atau ore yang mengandung nikel diangkut menggunakan dump truck menuju ke pabrik pengolahan. Ore tersebut dimasukkan ke dalam mesin crusher untuk proses penghancuran, sehingga ore menjadi berukuran kecil, lalu di-screening untuk memperoleh ukuran ore yang sudah ditentukan. Untuk selanjutnya, ore dimasukkan ke dalam mesin konsentrator. Di dalam mesin ini, ore dihancurkan lagi sampai ore berukuran halus, lalu dicampur dengan air sehingga menjadi konsentrat. Kemudian konsentrat masuk dalam proses flotation, yakni proses pemisahan nikel dengan mineral lainnya melalui pengapungan pada suatu wadah khusus. Setelah itu konsentrat dikeringkan dengan mesin rotary dry pada suhu yang telah ditentukan. Pengeringan atau drying ini merupakan proses untuk mengurangi kandungan kelembapan pada konsentrat hingga mencapai 20-15%. Setelah pengeringan, konsentrat masuk ke dalam proses refining atau pemurnian. Pada proses ini dapat dilakukan 2 metode, yaitu metode yang berbasis air atau disebut juga dengan hidrometalurgi, kemudian metode yang berbasis api atau disebut juga dengan pyrometalurgi. Untuk hidrometalurgi adalah metode yang mana dalam prosesnya melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam larutan berair. Teknologi hidromet ini memiliki kelebihan dibanding metode pyrometalurgi, yakni dalam prosesnya tidak menghasilkan emisi udara karena hanya menggunakan bahan-bahan kimia tertentu saja. Sedangkan untuk metode pyrometalurgi, kebanyakan digunakan di negara-negara seperti Kanada, Indonesia, dan Brasil. Metode pyrometalurgi ini menggunakan proses kalsinasi, yaitu konsentrat nikel dimasukkan ke dalam electric furnace pada temperatur di atas 1400 derajat Celcius. Dalam proses kalsinasi tersebut, terdapat slag atau limbah yang mana nantinya akan dibuang pada dumping area. Sedangkan sisanya adalah konsentrat yang mengandung nikel atau disebut juga dengan matte cair. Nantinya matte ini akan masuk ke dalam proses granulasi, di mana matte akan disemprot dengan air sehingga menjadi butiran-butiran biji nikel yang berbentuk seperti pasir hitam. Butiran yang memiliki kandungan nikel lebih dari 60% disebut dengan nickel matte, sedangkan jika mengandung nikel yang lebih sedikit proporsinya disebut dengan ferronikel. Proses selanjutnya adalah electrowinning, yakni proses penangkapan logam-logam menggunakan proses elektrokimia
yang bertujuan untuk menghasilkan nikel dengan kemurnian 99,9% atau pure nickel. Dalam proses electrowinning ini, plat aluminium akan berperan sebagai katoda dan plat lainnya berperan sebagai anoda, yang kemudian dimasukkan ke dalam wadah khusus yang terdapat butiran-butiran biji nikel yang sudah diberi campuran kimia khusus. Setelah itu, plat-plat tersebut akan diangkat, dan nikel-nikel ini akan berbentuk menjadi nikel murni, lalu nikel tersebut dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Nikel-nikel yang sudah dipotong tersebut kemudian nantinya akan dijual ke konsumen di seluruh dunia, dan selanjutnya akan digunakan sebagai bahan baku untuk berbagai macam produk. Oke guys, jadi itulah alasan mengapa Indonesia sekarang atau pemerintah Indonesia sekarang menolak untuk mengekspor nikel mentah guys. Tujuannya yaitu adalah hilirisasi. Jadi sangat rugi guys negara kalau mengekspor nikel mentah dan diproduksi di luar negeri lalu dijual lagi ke Indonesia dengan harga yang mahal. Padahal belinya murah. Nah itulah sekarang pemerintah lagi fokus untuk hilirisasi. Jadi mengundang investor-investor luar negeri untuk membangun pabriknya di Indonesia dan diproduksi di Indonesia, lalu setelah jadi dijual ke luar negeri. Jadi lebih mahal lagi guys. Itulah nikel guys. Jadi kebanyakan sekarang manusia tidak lepas dari penggunaan nikel. Jadi seperti baterai, aluminium, apapun segala macam itu kebanyakan dari produksi nikel. Jadi hampir 50% guys, 50,52% cadangan nikel terbesar di dunia itu ada di Indonesia guys. 52%, bayangkan guys, ada di Indonesia. Makanya pemerintah wanti-wanti jangan sampai hilirisasi ini gagal, karena akan mengakibatkan keterpurukan untuk berkelanjutan guys. Jadi akan rugi terus negara. Kalau rugi pembangunan tidak ada guys. Jadi agak seret gitu guys ya mungkin. Ya itulah tadi proses pengelolaan singkat nikel ya dari video channel Daftar Top. Oke guys, terima kasih saya ucapkan yang sudah bergabung di channel Joni Wahyudi, dan jangan lupa juga dukung atau subscribe channel Daftar Top tadi. Untuk link videonya sudah saya lampirkan di deskripsi guys. Subscribe juga guys. Oke guys, terima kasih. Jumpa lagi dengan saya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.